Halo Sobat Hijau semua, kembali lagi saya Dea Rizkita. Hari ini masih akan memandu perbincangan yang luar biasa serunya, karena hari ini kita akan masih berbincang dengan para CEO di perusahaan dalam CEO Forum Green Leadership Penilaian Kandidat Proper Emas tahun 2023 Extraordinary Turnarounds. Dan kali ini, pada kesempatan kali ini, saya sudah bersama dengan salah satu CEO yang perusahaannya masuk ke dalam penilaian kandidat proper emas tahun 2023. Izinkan saya menyapa Bapak Hendy Priyosantoso selaku Direktur Utama Mining Industry Indonesia. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Luar biasa. Bapak terima kasih waktunya karena mau berbincang dengan Sobat Hijau di sini di tengah kesibukannya. Bagaimana presentasinya tadi Bapak? Lancar? Alhamdulillah. Lancar. Alhamdulillah. Semoga pesan-pesannya tersampaikan semua. Yang saya penasaran Pak Hendy, mining industry itu kan industri yang maskulin begitu. Kiranya menurut kebijakan yang Bapak buat di perusahaan, bagaimana kebijakan untuk mengatasi adanya isu perempuan ini tidak bisa berkarya ataupun berdaya sebegitunya, ataukah itu hanya isu belaka atau bagaimana kebijakan di Mind ID sendiri Pak? Baik. Jadi di grup Mind ID kami sudah membuktikan bahwa tidak ada kebijakan diskriminatif yang kami apply kepada kaum perempuan. Ya. Ini terbukti bahwa di mayoritas perusahaan anggota holding tambang kami itu ada keterwakilan perempuan. Jadi direktur keuangan di Aneka Tambang, di Bukit Asam, di Timah, kemudian di Inalum itu perempuan. Kemudian malah di Inalum ada satu direktur pengembangan juga dari kaum perempuan. Itu membuktikan bahwa kita inklusif juga. Tapi kami mengedepankan juga aspek kompetensinya. Ya. Dan tentunya kaum perempuan sudah membuktikan bahwa mereka sudah layak mendapatkan tempat dalam top management. Ini juga kita lihat di sektor misalnya penunjang bisnis kami. Ya. Di sumber daya manusia, di kemudian manajemen rantai pasok dan lain-lain, keberadaan kaum perempuan juga sudah mengisi di level menengah. Bahkan dari rekrutmen kami yang baru lulus kuliah itu mungkin hampir setengah lebih juga dari kaum perempuan. Ya. Dan bahkan ada cerita menarik bahwa di Freeport itu kan kegiatan tambangnya sudah robotisasi dan digitalisasi. Ternyata operator yang ada di control room operasi itu mayoritas 80% itu adalah kaum wanita. Perempuan loh ternyata. Berarti karena kita masyarakat awam terbukti kaum perempuan ini lebih teliti, lebih sabar, lebih fokus. Jadi bayangkan mengoperasikan alat-alat tambang, alat berat itu dilakukan oleh kaum wanita. Masyarakat awam ini kan selalu berpikir ketika berhubungan dengan tambang, mining industry itu adalah pekerjaannya kaum maskulin begitu ya. Tetapi dipatahkan karena ternyata di datanya di lapangan bahwa di Freeport tadi sudah disampaikan 80% yang mengoperasikan adalah perempuan. Hebat, luar biasa sekali. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Tentunya berdirinya dan besarnya Mind ID tidak terlepas dari peran-peran support sinergi dari berbagai pihak, dari pemerintah, dari perusahaan, dan juga dari masyarakat. Nah kiranya sejauh mana perusahaan yang Bapak pimpin tentunya berkolaborasi dalam merespon masalah-masalah dalam masyarakat, seperti contohnya peretasan kemiskinan, lalu juga mendukung sistem pangan yang sehat dan berkelanjutan, dan sebagainya Pak Hendy. Jadi memang kebetulan kami sebagai pelaku usaha, pelaku ekonomi juga sebenarnya sebagai agen pemerintah karena kami BUMN. Betul. Jadi kami tidak hanya sekedar menjadi perusahaan tambang, tapi juga punya misi-misi dalam rangka misinya pemerintah. Antara lain yang besar adalah pengentasan kemiskinan dan mengembangkan ekonomi daerah. Nah kebetulan kami beroperasi dari Sabang sampai Merauke. Sehingga di daerah operasi kami
yang kita lakukan berbeda, misalnya ya, kalau kita membangun suatu smelter atau industri pengolahan untuk mengolah hasil tambang, itu kami mengikutsertakan masyarakat dari depan sekali. Mulai dari waktu kita melakukan pembebasan pengadaan tanah, kemudian juga kita melakukan pelatihan, vokasi, karena mempersiapkan sumber dayanya nanti kita ambil dari masyarakat lokal. Nah, ini terbukti bahwa 10.000 lebih pegawai kami, 60%, tepatnya 58%, itu adalah dari masyarakat lokal, setempat. Dari masyarakat lokal. Jadi inilah yang membedakan kami dengan sekedar pelaku perusahaan tambang swasta lainnya. Ini juga kami juga lakukan upaya misalnya untuk pengentasan kemiskinan. Kita melakukan juga pembinaan usaha menengah dan kecil, di mana ada hampir 5.000 itu kita sertakan masyarakat lokal sehingga bisa mengembangkan potensi daerah masing-masing yang dengan keunikan masing-masing. Jadi juga melakukan misalnya ada yang lahan pertaniannya terbatas karena keterbatasan irigasi. Nah, irigasinya sendiri kita lakukan dengan penyediaan energi hijau karena kita lakukan dengan PLTS. Ini seperti yang kita lakukan di Lampung, di Sumsel oleh PTBA. Dari listrik yang dihasilkan dari tenaga surya ini, itu bisa menambah lahan pertanian sampai 1.600 hektar. Dan kita targetkan akan kita kembangkan 10% lagi tambahan ke depan. Panen dari 1 kali setahun menjadi 3 kali setahun. Dari 1 kali menjadi 3 kali. Ya, nah itu antara lain contoh-contoh yang dilakukan. Kita lakukan bahwa kita tidak hanya sekedar perusahaan tambang. Bukan hanya sekedar perusahaan tambang biasa, tetapi juga bergandengan tangan bersama pemerintah untuk memajukan paling tidak wilayah setempat di mana Mind ID berada. Luar biasa. Bapak, tadi saya dapat bocoran bahwa Bapak ini habis flight, Pak. Dibela-belain datang hari ini, Pak. Yang saya ingin tanyakan adalah memangnya seberapa penting sih, Pak, proper KLHK ini sebagai katalisator untuk mencapai visi dan misi perusahaan Bapak dalam pengelolaan lingkungan? Baik. Karena kami yakini bahwa suatu tolak ukur atau indikator mengenai tingkat maturitas ESG, ini adanya di dalam proper. Betul. Karena proper itu identik dengan ESG. Jadi sangat penting bagi kami, seperti perusahaan penambang di dunia lainnya, bahwa kita mempunyai tolak ukur yang jelas, punya referensi yang jelas mengenai keberhasilan kami dalam melakukan semua pilar daripada sustainability yang kita butuhkan. Itu saya rasa yang terpenting. Jadi kita senantiasa melakukan measurement dan bisa melakukan perbaikan maupun alignment langkah-langkah yang perlu kita lakukan ke depannya supaya lebih baik itu seperti apa. Kalau namanya award proper emasnya sendiri kami nilai hanya sebagai bonus. Ya. Kalau dapat syukur, kalau tidak kita jadikan modal untuk bisa perbaikan ke depannya. Emasnya bonus tetapi bisa tahu tolak ukur sesungguhnya. Itulah yang karena dibutuhkan. Itu input yang penting bagi kami dan jajaran yang kami bina untuk bisa selalu tahu kita ada di titik yang level tepat mana. Atau yang betul atau sekali. Masih butuhkan ruang-ruang perbaikan dan improvement ke depan. Emasnya bonus, begitu ya Pak Hendy? Bonus. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Pak Hendy. Semoga apapun yang dilakukan oleh perusahaan bisa programnya terlaksana dengan baik dan diberikan kelancaran dan kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Salam hangat Sobat Hijau. Terima kasih Pak Hendy.